Manchester City baru saja dihantam kabar besar. Setelah kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield, situasi langsung berubah drastis. Rodri kini sudah berada di Barcelona untuk menyelesaikan proses kepindahannya. Kesepakatan antara Barcelona dan Manchester City sudah tercapai dengan nilai sekitar 65,4 juta pound Inggris. Rodri juga disebut telah menyatakan bahwa bermain untuk Barcelona adalah sebuah mimpi. Timingnya sangat gila, karena hanya beberapa hari setelah City dipermalukan Arsenal, mereka justru kehilangan jantung permainan mereka. Kini pertanyaannya bukan lagi bagaimana City tanpa Rodri, tetapi bagaimana Maresca membangun ulang City tanpa pemain paling penting mereka. Community Shield sebenarnya hanya laga pembuka, tetapi yang terjadi di lapangan jauh dari sekadar pemanasan. Arsenal tampil agresif sejak awal, mencetak gol cepat, menguasai lini tengah, dan membuat City terlihat kehilangan arah. Skor akhir 3-0 menjadi bukti dominasi mereka. City biasanya identik dengan kontrol permainan, tetapi kali ini tidak. Mereka terlihat rapuh, tidak stabil, dan kehilangan ritme. Absennya Rodri sangat terasa, karena Elliot Anderson belum mampu menggantikan perannya. Sementara Kovacic dan pemain lain gagal mengontrol tempo. Arsenal memanfaatkan situasi itu dengan sangat brutal. Banyak orang menganggap Rodri hanya gelandang bertahan, padahal itu keliru besar. Dia adalah pusat sistem Manchester City, penghubung lini belakang dan tengah, pengatur tempo, penjaga struktur, dan penenang saat tim ditekan. Tanpanya, seluruh sistem berubah, bukan hanya satu posisi. Selama 7 musim, ia mencatat 298 penampilan, memenangkan 12 trofi utama termasuk 4 Premier League dan 1 Liga Champions, bahkan mencetak gol di final Liga Champions tahun 2023. Kini pemain yang menjadi fondasi itu pergi, dan dampaknya bisa sangat besar bagi City. Bagi Barcelona, ini bukan sekadar transfer, tetapi pernyataan besar. Rodri datang sebagai pemain matang dengan pengalaman Premier League, Liga Champions, Ballon d'Or tahun 2024, dan Piala Dunia. Ia bukan pemain baru, melainkan gelandang elit yang sudah terbukti di level tertinggi. Gaya bermainnya sangat cocok dengan filosofi Barcelona yang mengutamakan penguasaan bola, kontrol tempo, dan dominasi lini tengah. Kini ia kembali ke Spanyol, ke lingkungan yang sangat sesuai dengan karakter permainannya. Lalu bagaimana dengan Manchester City? City sebenarnya sudah bersiap dengan mendatangkan Elliot Anderson seharga 116 juta pound Inggris, tetapi jelas dia bukan pengganti langsung Rodri. Ia bisa berkembang, tetapi tidak otomatis menjadi pusat permainan. Selain itu, City juga dikaitkan dengan Ayoub Bouwadi dan Enzo Fernandez, menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar satu posisi, melainkan kebutuhan perubahan sistem. Mereka tidak hanya kehilangan pemain, tetapi kehilangan struktur yang selama ini menopang dominasi mereka. Enzo Maresca datang untuk memulai era baru setelah Guardiola, tetapi ia tidak mendapatkan tim yang stabil. Ia harus membangun ulang sambil tetap menjaga standar juara. Situasi semakin sulit karena Rodri pergi di momen paling sensitif. Kekalahan dari Arsenal memperlihatkan masalah nyata. City kehilangan kontrol, kesulitan membangun serangan, dan tidak stabil di lini tengah. Tekanan baru saja dimulai, tetapi sudah terasa sangat besar. Salah satu dampak paling jelas adalah Erling Haaland yang terlihat terisolasi. Ia tidak mendapatkan suplai bola yang cukup, bukan karena performanya menurun, tetapi karena lini tengah tidak mampu mengontrol permainan. Rodri selama ini bukan pengumpan langsung, tetapi ia menciptakan struktur yang membuat serangan berjalan. Tanpanya, Haaland kehilangan dukungan utama, dan City kehilangan ancaman paling berbahaya mereka di depan gawang. Selama era Guardiola, City memiliki identitas jelas, dominasi bola, kontrol tempo, dan tekanan konstan. Rodri adalah pusat dari semua itu. Kini, tanpa dirinya, Maresca harus memilih apakah tetap mempertahankan sistem lama atau membangun pendekatan baru. Tidak ada pengganti instan untuk peran Rodri, sehingga City harus menemukan solusi kolektif, bukan individual, untuk menjaga keseimbangan tim. Barcelona dapat senjata besar, sementara City bingung, Barcelona justru tenang.
Rodri telah bergabung dengan tim asuhan Flick dan siap bahu-membahu bersama rekan setimnya, memberikan gelar untuk Barca, dan ia sendiri menyebut kepindahan ini sebagai mimpi. Barcelona mendapatkan gelandang berpengalaman yang bisa langsung menjadi pusat permainan. Ini bukan hanya transfer teknis, tetapi juga transfer emosional karena Rodri memang ingin kembali ke Spanyol dan bermain di lingkungan yang sesuai dengan gaya sepak bolanya. Sekarang situasinya jelas, Barcelona mendapatkan Rodri, sementara City kehilangannya. Barcelona memperoleh kontrol, pengalaman, dan stabilitas, sedangkan City mendapatkan uang dan proyek pembangunan ulang yang penuh ketidakpastian. Dalam jangka panjang, transfer ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa tergantung siapa yang lebih cepat beradaptasi dengan perubahan besar ini. Sebaliknya, Manchester City mendapatkan uang dari penjualan Rodri, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih sulit dibeli, kontinuitas. Mereka memang sudah mendatangkan Elliot Anderson dan masih memiliki beberapa opsi di lini tengah. Namun tidak ada jaminan bahwa satu pemain bisa langsung menggantikan seluruh fungsi Rodri. Inilah masalah terbesar Maresca. Dia bukan hanya harus mencari gelandang baru, tetapi harus mencari cara baru agar Manchester City tetap mampu mengontrol pertandingan ketika pemain yang selama ini menjadi pusat sistem mereka sudah tidak ada. Dan jika melihat bagaimana Arsenal menghancurkan City 3-0 di Community Shield, alarm tersebut sudah berbunyi. Tanpa Rodri, City terlihat kehilangan kontrol, kesulitan menghadapi tekanan, dan tidak mampu memberikan suplai yang cukup kepada Erling Haaland. Arsenal menunjukkan bahwa ketika lini tengah City berhasil ditekan, permainan mereka bisa kehilangan arah. Sementara itu, Barcelona justru bisa mendapatkan keuntungan besar. Jika Rodri mampu kembali ke performa terbaiknya, Barcelona akan memiliki gelandang yang bisa mengontrol tempo, melindungi pertahanan, membantu membangun serangan, sekaligus memberikan pengalaman kepada pemain-pemain muda. Karena itu, transfer ini berpotensi mengubah peta kekuatan sepak bola Eropa. Barcelona mendapatkan salah satu gelandang elit dunia, sementara Manchester City harus membangun ulang fondasi mereka. Siapa yang lebih cepat beradaptasi? Jawabannya mungkin akan menentukan siapa yang berdiri lebih tinggi di akhir musim.